Halo everyone, ketemu lagi dengan saya di sini. Ya, pada pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan pemahaman kita tentang kemungkinan-kemungkinan topik atau materi yang akan diujikan pada TOEFL test Part B, yaitu written expression. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan topik yang baru itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita mengingat apa sih yang telah kita pelajari untuk materi pertama di skill written expression tersebut. Yes, really good. Bagi yang mengingat bahwa pada pertemuan sebelum itu kita membahas tentang problems yang mungkin muncul untuk menguji pemahaman kita tentang persetujuan antara subjek dan verb pada kalimat yang sedang kita baca. Tidak hanya satu masalah saja yang muncul ketika kita ingin melihat subjek dan verb agreement itu, ada 3 hal yang mesti kita perhatikan, ya kan? Yang pertama, kita mesti melihat persetujuan subjek dan verb itu sudah oke jika ada masalah yang pertama, yaitu adanya prepositional phrase. Dan prepositional phrase itu akan sedikit menjauhkan letak subjek dan verb, sehingga kita ragu melihat manakah subjek yang sebenarnya pada kalimat tersebut. Setelah kita mengidentifikasi adanya prepositional phrase atau namanya lainnya adalah object of preposition, barulah kita melihat persetujuan antara subjek dan verbnya. Apa sih yang dimaksud dengan persetujuan antara subjek dan verb itu? Maksudnya adalah, misalnya tensesnya pada kalimat yang sedang kita baca itu adalah simple present tense. Jika subjeknya singular, bagaimana seharusnya verbnya? Jika subjeknya plural, bagaimana seharusnya verbnya? Nah, itu yang dinamakan dengan subject dan verb agreement. Atau mungkin jika verbnya itu adalah to be is itu adalah untuk subjek yang singular. Lalu misalnya subjeknya adalah plural, maka verbnya untuk membuat dia agree each other, maka verbnya itu adalah are. Begitu juga untuk tenses yang lainnya. Dan saya yakin semua kita, sebagian besar dari kita, jika menerapkan ini dengan baik, maka jika si soal itu meletakkan problems subject verb agreement dengan skill yang adanya gangguan prepositional phrase itu, kita telah bisa menyelesaikannya dengan baik. Sehingga menemukan jawaban yang salahkah atau sudah tepatkah pada soal yang sedang kita baca. Itu yang pertama. Yang kedua, problems antara subjek dan verb itu dengan gangguan adanya expression of quantity. Apa saja expression of quantity itu? Ada all, ada most, ada some, ada half, ada part. Di pikiran kita, expression of quantity ini tentu dia membawa noun atau subjek yang plural. Yes, really good. Jika subjeknya plural dengan adanya quantifier, namanya kan quantifier ya, atau expression of quantity itu, maka ketentuannya adalah ketentuan verb untuk subjek yang plural. Itu jika si expression of quantity kita itu tidak membawa of. Masalahnya adalah pada TOEFL test itu, kemungkinan yang paling banyak muncul adalah expression of quantity-nya most, all, some, half, atau part itu membawa preposisi of. Right? Jadi jika ada preposisi of, maka kita tidak bisa menyamaratakan bahwa itu subjek kita adalah plural. Jika ada expression of quantity ditambah dengan of, kita akan melihat subjek kita itu bisa jadi singular, bisa jadi plural, tergantung kepada noun yang akan mengikuti preposisi of tersebut. Jika si nounnya singular, maka ketentuan dengan verbnya nanti adalah ketentuan untuk verb yang nounnya atau subjeknya singular. Begitu juga jika nounnya plural, setelah of itu, maka persetujuannya dengan verb adalah persetujuan verb untuk noun yang
plural. Itu yang harus kita antisipasi. Melihat expression of quantity-nya itu membawa of kah atau tidak. Jika telah ketemu dia mungkin membawa of atau tidak membawa of, masalahnya di sini adalah jika expression of quantity-nya membawa of. Berhati-hati, kemungkinan subjeknya bisa dua, bisa singular, lalu bisa juga plural. Saya yakin sudah tahu semuanya bagaimana cara membedakan subjek yang atau noun sebagai subjek yang singular dan plural, ya kan? Barulah setelah itu, setelah mengetahui subjeknya singular atau plural, lihat verbnya. Kemudian barulah lihat apakah sudah tepat, sesuai. Maka jika sudah, berarti oke. Jika ada yang tidak sesuai dengan ketentuannya, barulah itu yang salah atau incorrect. Kemudian yang ketiga, kita melihat persetujuan antara subjek dan verb juga dengan problem adanya certain word. Right, apa saja certain word itu dan apa maksudnya? Maksud dari certain word itu adalah makna dan secara gramatikalnya berbeda. Si certain word itu secara makna dia plural, tapi secara grammatical dia tergolong yang singular. Right, apa saja? Everyone, everybody, someone, somebody, dan beberapa lainnya yang saya yakin telah dirangkum pada catatannya. Nah, berhati-hati mengingat apa saja kategori certain word tersebut. Jika ada certain word itu sebagai subjek sebuah kalimat, maka kita mesti berhati-hati melihat persetujuannya dengan verb. Maka persetujuan dengan verb itu adalah ketentuan untuk subjek yang singular. Jadi yang ketiga itu telah kita rangkumkan dan kita pahami, setiap latihan juga telah kita selesaikan. Well everyone, kita masuk kepada topik yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Kita sama-sama perkenalkan, nama topiknya adalah Problems with Parallel Structure. Sama halnya dengan problems dengan subject verb agreement, ada hal baru di sana yaitu subject verb agreement dan kita telah bahas itu semuanya. Di sini bisa kita lihat ada problems with parallel structure. Hal pertama yang mesti kita pahami tentunya nanti itu adalah tentang apa sih yang dimaksudkan dengan parallel structure itu. Nah, ini hal utama yang akan kita bahas pada topik tentang problems with parallel structure itu. Sebelum kita masuk kepada intinya, ya, di parallel structure ini sama juga dengan subject verb agreement, ada 3 hal yang mesti kita pahami, itu kita namakan skill-skill atau sub-skillnya. Yang pertama, sub-skillnya itu adalah tentang adanya problems with parallel structure itu jika kalimat yang kita baca membawa coordinate conjunction. Nah, ini yang dimaksudkan dengan problems yang pertama ini. Adanya masalah pada parallel structure itu jika kalimat yang sedang kita baca membawa coordinate conjunction. Nah, tentu juga kita nanti akan bahas satu persatu apa sih yang dimaksud dengan coordinate conjunction itu sehingga ada masalah yang muncul di sana nantinya. Itu skill yang pertama. Lalu juga akan ada masalah nantinya terkait dengan parallel structure itu jika kalimat yang kita bawa itu membawa pair conjunction. Ini skill yang kedua. Jadi kalimat yang kita baca itu membawa pair conjunction dan jika tidak sesuai dengan ketentuannya maka akan terjadi masalah pada kalimat itu. Jadi ini adalah skill yang kedua. Kemudian akan juga ada masalah tentang parallel structure itu jika kalimat yang sedang kita baca itu adalah kalimat dalam bentuk atau struktur comparison.
Comparison itu yang mana? Walaupun nanti kita akan bahas satu persatu juga, saya ingatkan kembali, mungkin kita pelajari juga. Ini bersama-sama waktu itu di high school ya, di sekolah bahasa Inggris kita yang lainnya. Comparison contrast, kalau itu adalah clue-nya, ada perbandingan. Jadi, jika si kalimat kita itu dalam pola kalimat comparison atau kalimat comparison contrast, akan ada masalah di dalam kalimat itu jika tidak sesuai dengan ketentuannya. Nah, inilah skill yang akan kita bahas pada topik problems with parallel structure. Skill yang pertama itu adalah parallel structure jika kalimat yang kita bawa itu membawa coordinate conjunction. Yang kedua, akan ada masalah terkait tentang parallel structure jika kalimat yang kita baca itu membawa pair conjunction. Kemudian akan ada masalah juga, dan masalah ini muncul karena tidak sesuai dengan ketentuan ya. Nah, nanti akan kita pelajari satu-satu itu jika kalimat yang sedang kita baca itu dalam bentuk atau pola comparison. Skill 1, skill 2, dan skill 3. Kita nggak akan bahas ketiganya pada pertemuan kita kali ini. Kita hanya akan membahas satu subtopik saja terkait dengan problems with parallel structure ini, yaitu parallel structure jika ada coordinate conjunction. So, get ready with your notebook. Well everyone, kita masuk kepada pembahasan yang pertama terkait dengan problems with parallel structure ini, yaitu tentang parallel structure jika kalimat yang sedang kita baca itu membawa yang namanya coordinate conjunction. Right. Talking about parallel structure, tadi belum kita jelaskan dengan umum. Apa sih itu parallel structure, ya kan? Nah, bisa disimpulkan bahwa parallel structure, kalau secara translationnya itu structure itu adalah struktur, paralel itu bisa diterjemahkan sebagai adanya kesetaraan atau kesenambungan struktur di dalam kalimat yang sedang kita baca. Jadi kalau istilah yang biasanya saya pakaikan itu adalah kesinambungan structure yang ada pada kalimat yang sedang kita baca. Nah, itu yang harus di-highlight yang pertama, bahwasanya parallel structure itu adalah kesinambungan struktur atau elemen yang ada pada kalimat yang sedang kita baca. Right, itu highlight yang pertama. Kemudian parallel structure itu atau kesinambungan struktur kalimat atau elemen yang kita baca itu dilihat dari tiga sisi. Skill yang tadi yang pertama adalah coordinate conjunction. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, kalau kita rangkumkan secara utuh dan general, yang dimaksud dengan kita mesti melihat atau parallel structure jika ada coordinate conjunction itu adalah kita sebagai orang yang mengambil atau sedang membaca soal TOEFL pada written expression itu mesti melihat kesinambungan atau kesetaraan struktur pembentuk kalimat jika kalimat yang sedang kita baca itu membawa coordinate conjunction. Kita ulangi lagi ya. Parallel structure itu adalah kesinambungan struktur pada elemen kalimat yang sedang kita baca. Kasus yang pertamanya adalah kita mesti melihat kesinambungan elemen atau struktur bagian kalimat yang sedang kita baca itu jika kalimat yang sedang kita baca ini
membawa coordinate conjunction. Nah, karena itu kita mesti tahu masalahnya kan di sini adalah kalimat yang sedang kita baca itu membawa coordinate conjunction. So, skill selanjutnya atau highlight selanjutnya yang mesti kita pahami adalah apa sih coordinate conjunction itu? Right. Kita jelaskan bersama-sama. Coordinate conjunction itu adalah yang pertama and. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah but. Dan yang ketiga adalah or. Secara kesimpulan, kita tarik kesimpulannya bahwa parallel structure untuk coordinate conjunction, skill yang pertama itu maksudnya adalah kita mesti melihat kesinambungan struktur pembentuk kalimat pada kalimat TOEFL test yang sedang kita baca, part B written expression itu, jika kalimat yang sedang kita baca ini ada 1 and, 2 but, 3 or. Jadi, jika nanti sedang membaca kalimat written expression jangan lupa lagi bentuk soalnya bagaimana ya, yaitu di garis bawah lah satu kata A, B, C, dan D. Right, nah itu written expression. Saya nggak mau lagi semuanya, apa itu written expression? Padahal sudah dilatihkan juga bentuk-bentuk soalnya. Right, di kalimat yang seperti itu, di part B itu, jika kita baca dari awal sampai akhir, right, kita mesti berhati-hati. Jika ada and, but, dan or, right? Ini istilahnya yang 3 ini adalah coordinate conjunction. Jika ada yang 3 ini, apa yang harus kita lakukan? Kita mesti melihat kesinambungan struktur yang ada pada kalimat tersebut. Right? Ini yang dinamakan dengan parallel structure jika ada coordinate conjunction. Right. Sekarang kita tulis terlebih dahulu jenis coordinate conjunction ini di bagian sini. Ada and yang pertama, lalu ada but, lalu ada or. Right? Berarti yang pertama tadi sudah memahami ya, parallel structure itu maksudnya bagaimana. Kemudian untuk skill yang pertama, parallel structure jika ada coordinate conjunction. Dan sudah tahu juga bahwa coordinate conjunction itu ada 3. Yang pertama adalah and, ada but, ada or. Sudah dipahami? Really good, bagi yang telah memahami. Sekarang kita langsung masuk ke step yang selanjutnya. Kan tadi saya bilang berkali-kali, kita mesti lihat kesinambungan struktur pembentuk kalimat kita jika ada coordinate conjunction atau and, but, atau or itu. So, struktur yang mana? Bagi yang tadi mencatat dan memahami, struktur yang mana yang mesti kita lihat? Ini adalah highlight yang selanjutnya. Kita mesti melihat kesinambungan elemen atau structure yang ada di depan si coordinate conjunction ini dengan apa yang ada di belakang si coordinate conjunction ini. Ini highlight kita yang selanjutnya. Setelah tahu apa itu maksud dari parallel structure, tahu skill yang pertama itu adalah parallel structure tentang jika ada coordinate conjunction, dan sudah tahu pula apa saja coordinate conjunction itu. Lalu ada satu hal lagi, karena berkali-kali disebut, elemennya mesti sama, kesinambungannya mesti ada. Kesinambungan yang mana yang harus ada? Struktur yang mana?
right? Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa apa saja yang berada di depan si and, but, atau or ini mesti sinambung dengan atau mesti sama strukturnya dengan apa yang ada berada pada yang di belakang coordinate conjunction itu. Jika kita bahas satu persatu, begini bentuknya. Right? Apa yang ada di depan and, ya, mesti sama strukturnya dengan apa yang ada di belakang and. Oke. Apa yang ada di depan but, right, mesti sama juga strukturnya dengan apa yang berada di belakang but. Do you get it? Apa yang berada di depan or, okay, mesti sama juga strukturnya dengan apa yang berada di belakang si or. Ini tadi yang saya maksud dengan apa yang berada di depan si coordinate conjunction itu sama dengan apa juga yang berada di belakang si coordinate conjunction tersebut. Itu konsep awalnya. Apa yang berada di depan coordinate conjunction itu sama strukturnya dengan apa yang berada di belakang coordinate conjunction tersebut. There must be a questions. Apa sih struktur yang mesti sama itu? Right, ini highlight kita selanjutnya. Jika kita bicara dengan kesinambungan antara struktur ini, kita kaitkan terhadap materi word class kita. Do you still remember our word classes? Ada noun, ada verb, ada adjective, ada adverb, right? Si parallel structure ini sedikit terkait dengan materi kita pada word class. Jadi makanya selalu ditekankan bahwa apapun ilmu yang telah didapatkan sebelumnya itu kita usahakan tetap terjaga pada ingatan kita karena berkaitan satu dan yang lainnya. That's okay jika kita lupa sedikit, kita ingat kembali bersama-sama pada pertemuan kita kali ini. Nah, kaitannya bagaimana? Right? Begini, ada kalanya yang berada di depan coordinate conjunction itu adalah noun. Right? Jika yang di depannya ini element atau structure-nya adalah noun, maka yang di belakang si coordinate conjunction itu juga mesti dalam bentuk noun. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kesinambungan antara kesinambungan elemen jika ada coordinate conjunction itu. Kita sudah dapat satu. Jika di depan coordinate conjunction itu adalah noun, maka di belakang coordinate conjunction itu juga noun. Ini bukan berlaku untuk and saja, ya. Jika but, coordinate conjunction-nya juga begitu. Jika di depan but itu adalah noun, maka di belakang but itu juga noun. Begitu juga or. Jika yang di depan or itu adalah noun, maka yang di belakangnya juga adalah noun. Sama saja, bukan berlaku untuk satu coordinate conjunction saja. Oke. Selain noun, apalagi? Mungkin kalimat yang kita baca nanti itu ada coordinate conjunction-nya adalah but. Apa hal lainnya yang mesti kita setarakan? Apa yang ada di depan but dan di belakang but. Kemungkinan selanjutnya, tadi kan yang pertama sudah noun kemungkinannya. Barangkali si coordinate conjunction kita itu di depannya adalah verb, maka ingat ya, mesti sama strukturnya. Di belakangnya juga verb. Ini sama berlakunya
Jika but depannya verb, di belakangnya juga harus verb. Lalu jika coordinate conjunction kita adalah and, jika di depannya verb, di belakangnya juga verb. Begitu juga dengan or, jika di depannya verb, maka di belakangnya juga verb. Berlaku untuk semua coordinate conjunction. Oke, sudah ketemu dua. Jika di depannya noun, maka di belakang coordinate conjunction itu juga harus noun. Jika di depan coordinate conjunction itu adalah verb, maka di belakang coordinate conjunction itu juga harus verb. Lalu, apalagi? Mungkin saja di depan coordinate conjunction kita itu adalah adjective. Maka di belakang coordinate conjunction kita itu untuk ketiga-tiganya ya. Di belakangnya juga harus adjective. Nah, ini yang dimaksud dengan kesinambungan. Apa yang ada di depan coordinate conjunction itu dan dengan apa yang berada di belakang coordinate conjunction itu. Sudah ketemu tiga. Jika di depan coordinate conjunction itu adalah noun, maka di belakangnya juga noun. Jika di depannya adalah verb, maka di belakang coordinate conjunction itu juga adalah verb. Jika di depannya adalah adjective, maka di belakang coordinate conjunction itu juga adjective. Jika di depannya coordinate conjunction itu adalah adverb, maka di belakangnya juga adverb. Oke, sejauh ini bisa ditangkap bagaimana memahami parallel structure jika ada coordinate conjunction itu? Really good when you say yes. Now, itu pola yang pertama. Kita lanjut yang selanjutnya. Ini pola 1, right? Kita katakan istilahnya adalah pola 1. Berarti ada pola 2? Yes, it is. Ada pola yang kedua. Kita belum masuk ke contoh ya, kita memahami konsepnya terlebih dahulu. Saya mau tulis lagi 3 coordinate conjunction itu di sebelah sini. Ada and, lalu ada but, lalu ada or. Oke, kita ulangi konsepnya. Konsepnya coordinate conjunction itu kita mesti melihat parallel structure-nya, kesinambungan antara elemen yang ada di depan coordinate conjunction dan di belakang coordinate conjunction. Kita mau bandingkan dua hal ini, pola 1 dan pola 2. Di pola yang pertama ada 2 saja. Ini satu bendanya, ini benda yang lainnya. Ada 2 yang harus dipahami. Dilihat kesinambungannya. Begitu juga jika nanti coordinate conjunction-nya adalah but atau or. Kita mesti melihat 2 adjektif mungkin, verb yang ada di depan si coordinate conjunction itu dan di belakang coordinate conjunction itu. You can see that satu yang di depan dengan yang di belakang saja. Ini kita namakan dengan kita melihat hanya 2 hal yang dibandingkan. Oke. Bedanya dengan pola yang kedua itu adalah kita kan selalu bilang begini, saya menyukai jeruk, mangga, dan rambutan. Nah, ini kan 3. Kalau kita bandingkan yang 2, saya menyukai jeruk dan mangga. Kalau yang 3, saya menyukai jeruk, mangga, dan rambutan. Pola yang kedua, hanya 2 saja, yang di depan dan di belakang yang mesti kita lihat. Kalau pola yang ketiga, ada 3 hal yang mesti kita lihat dan 3 hal itu akan dipisahkan dengan koma. Jadi, secara pola bisa kita lihat seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Begitu juga dengan or. 1, 2, 3. Oke. Jadi tidak hanya yang di depan
satu dan yang di belakang saja satu lagi, tapi mungkin yang di depan si coordinate conjunction itu ada satu, ada dua, atau mungkin ada berapapun elemen yang ada di depan si coordinate conjunction itu. Berapapun dia harus sama juga dengan elemen yang ada di belakang si coordinate conjunction itu. Oke? Kalau begitu, bertambah lagi dong jenis elemen yang mesti kita perhatikan atau mesti kita lihat kesinambungannya. Ya, kita sekarang tambah. Selain noun, verb, adjective, oke? Jika di depan coordinate conjunction kita itu, di depannya ini adalah prepositional phrase, di tempat yang setelahnya juga prepositional phrase, di belakangnya juga prepositional phrase. Apa sih contohnya untuk prepositional phrase ini? Nanti setelah ini. Sekarang kita pahami saja konsepnya terlebih dahulu. Kemudian, jika di depan coordinate conjunction itu dengan pola yang lebih dari dua hal ini yang dibandingkan itu adalah klausa. Klaus itu dalam bentuk kalimat, baik dalam bentuk induk kalimat atau dalam bentuk anak kalimat. Contohnya nanti di sini juga harus clause dan di belakangnya juga harus clause. Right. Kemudian apalagi yang harus kita lihat? Mungkin saja di depan coordinate conjunction kita itu, baik dia dalam dua hal saja yang dibandingkan atau pola yang pertama, atau tiga atau lebih hal yang dibandingkan. Jika di depan coordinate conjunction itu adalah jiran, oke, saya yakin beberapa dari kita atau kebanyakan dari kita sudah mengetahui apa itu jiran. Di sini juga jiran dan di belakangnya juga jiran. Atau si kembarannya jiran, di sini two infinitives, infinitive. Lalu di sini juga two infinitive dan di belakangnya juga two infinitive. Nah, ini yang dinamakan dengan kita melihat parallel structure atau kesinambungan struktur di dalam kalimat yang sedang kita baca jika kalimat itu membawa coordinate conjunction. Jadi kita berhati-hati melihat coordinate conjunction. Jika ada coordinate conjunction di dalam kalimat yang sedang kita baca, baik itu and atau but atau or, kita mesti melihat struktur atau elemen yang ada di depan si coordinate conjunction itu sama strukturnya dengan elemen yang ada di belakang si coordinate conjunction itu. Baik dia hanya dua elemen saja yang dibandingkan atau pola yang pertama, atau dia membandingkan lebih dari dua elemen, right? Dibatasi dengan koma, itu pola yang kedua. Elemennya mesti sama. Mesti sama. Apa saja elemennya? Jika di depan coordinate conjunction itu adalah noun, baik pola 1 atau pola 2, di belakang coordinate conjunction itu juga noun. Jika di depan coordinate conjunction itu adalah verb, di belakang coordinate conjunction itu juga harus verb. Jika di depan coordinate conjunction itu adalah adjective, maka di belakang coordinate conjunction tersebut juga adjective. Jika di depan coordinate conjunction itu adalah prepositional phrase, di belakangnya juga prepositional phrase. Jika di depannya clause, baik main clause atau subordinate clause, maka di belakangnya juga seperti itu. Maka jika di depan coordinate conjunction itu adalah jiran atau to infinitive, maka di belakangnya juga harus sama. Misalnya jiran nih, depannya jiran, belakangnya jiran. Kalau di depannya adalah to infinitive, maka di belakangnya adalah to infinitive juga. Itu adalah konsepnya.
Sekarang kita melihatnya dalam bentuk contoh soal untuk masing-masing elemen dengan coordinate conjunction yang berbeda-beda. Well everyone, kita akan masuk sekarang melihat bagaimanakah bentuk kalimat yang mesti kita lihat kesinambungan antara apa yang ada di depan coordinate conjunction itu dengan yang ada di belakang coordinate conjunctionnya. Tentu jika kalimat kita itu membawa coordinate conjunction. Jadi hal pertama yang mesti kita harus ingat adalah satu, tentunya kita harus membaca kalimat ini dengan baik. Dan yang kedua, kita mesti mengingat apa saja jenis coordinate conjunction tersebut. Kita ingat ya, ada and, ada or, atau ada but. Oke, kita masuk pada 3 contoh kalimat di papan ini. Contoh kalimat yang pertama, contoh kalimat yang kedua, dan contoh kalimat yang ketiga. Kita mulai dari memahami kalimat yang pertama. Karena kita melihat kesinambungan antara apa yang ada pada kalimat itu jika ada coordinate conjunction, tentu kita mesti melihat kalimat kita ini memiliki coordinate conjunction kah atau tidak. Tentu itu yang kita lihat pertama kali. Dan lalu kita lihat, kita highlight atau kita garis bawah apa yang berada di depan coordinate conjunction itu, dan kita bandingkan, nanti kita lihat dengan apa yang berada di belakang coordinate conjunction ini. Pada 3 contoh kalimat ini kita tidak akan ada masalah. Kita butuh menyadari bahwa unsur yang ada di depan coordinate conjunction itu dengan yang di belakangnya adalah sama. Belum lagi masuk ke masalah. Kita lihat variasi contohnya saja pada slide yang kali ini. Jika kita baca baik-baik kalimat nomor 1, I need to talk to the manager or the assistant manager. Baca baik-baik, langkah yang pertama. Langkah yang kedua, adakah coordinate conjunction pada kalimat itu? Kita recall lagi memori kita bahwa coordinate conjunction itu and, but, dan or. Di antara yang 3 itu, apakah kalimat yang pertama membawa coordinate conjunction? Yes, membawa coordinate conjunction. Apa coordinate conjunctionnya? Ada or. Really good. Ini termasuk rangkaian proses menganalisa. Jika telah ketemu coordinate conjunctionnya, or, apalagi langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita melihat kesinambungan elemen yang ada di depan si coordinate conjunction yang telah kita temukan, yaitu or, dengan yang berada di belakang coordinate conjunction yang telah kita temukan, yaitu or tersebut. Jika kita baca baik-baik lalu kita highlight bahwa yang berada di depannya itu adalah the manager. Yang berada di belakangnya si coordinate conjunction itu adalah the assistant manager. Jika kita lihat lebih detail lagi, unsur apakah yang dia bawa? Baca baik-baik. The manager, the assistant. Ternyata pada kalimat ini ada the. Berarti unsur sama yang dia bawa pada kalimat ini adalah sama noun. Selain the, manager, er. Selain the, manager kembali, noun, er. Nah, ini yang mesti dilihat kesamaannya. Apa yang ada di depan si or mesti sama unsur atau elemennya dengan apa yang berada di belakang si or. Coordinate conjunction yang kita temukan pada kalimat yang nomor 1. Nah, inilah yang dimaksud dengan kesinambungan. Mengapa mesti dilihat kesinambungan, dan ini menjadi masalah pada TOEFL test?
di dalam bahasa Inggris itu semakin berkesinambungan kalimat yang kita buat kalau kita menulis dan kita baca, kalau kita membaca akan semakin indah kalimatnya. Grammatically dia juga semakin benar kalimatnya. Kalau secara struktur dia semakin benar, maka pemahaman yang membaca atau yang menulis juga terhadap apa yang dia tulis atau apa yang dia baca itu semakin indah dia. Makanya semakin baik atau semakin sinambung, maka semakin baiklah kalimat yang tercipta. Nah, kemudian yang kedua, ingat ya, di sini belum ada masalahnya. Jadi di slide ini kita melihat bahwa yang berada di depan si coordinate conjunction yang kita temui itu dengan apa yang ada di belakangnya, di depan dan di belakangnya adalah sama. Di slide ini noun semua. Contoh lainnya pada kalimat yang nomor 2, baca baik-baik terlebih dahulu. She is not a teacher, but a lawyer. Baca baik-baik tetap menjadi langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang muncul, ada masalah nggak sih? Right? Tentu di written expression itu selalu ada masalah. Kalau kita ingat materinya, maka kita gampang menganalisanya. Bahayanya kalau kita melupakan materinya, semakin what is this di kepala kita, makin kacau saja. Sehingga kecenderungannya mentranslate lagi. Itu sangat membantu translate bagi yang cakap dengan vocabulary-nya. For example, bagi kita yang mungkin I need a lot of more vocabulary, right? Nggak mungkin saya dapat dalam sekejap pada saat tes itu yang mungkin vocabulary-nya baru. Habis waktu kita, padahal waktunya hanya paling tidak 1 menit. Jika kurang cakap vocabulary, trik juga lemah, so you kill, benar-benar membunuh waktunya dengan sangat baik, sehingga setelah tes biasanya pusing dan sakit kepala. You will take an aspirin after that. Tapi kalau kita mengingat konsepnya, tahu apa yang mesti kita pahami dan analisa, it get more easier. Oke. Nomor 2. Adakah coordinate conjunction di sana? Ada apa? Ada but. Yes. Kemudian setelah ketemu but, coordinate conjunction, apa yang mesti kita lihat? Kesinambungan antara apa yang ada di depannya dan apa yang ada di belakang si coordinate conjunction yang kita temukan. So, ada apa di depan dan di belakang si coordinate conjunction itu? Ada a teacher, a lawyer, a teacher. Telah kita pahami, makanya tadi di awal dibilang ini berkaitan sekali dengan word class yang telah kita pelajari. Semakin lekat di kepala kita, semakin gampang kita mencernanya. A teacher, a lawyer. Dan kalau mengetahui bahwa jika ada a dan tambah lagi er ya, er, noun person, maka di sini adalah noun, di depannya juga harus noun. Nah, ini yang dinamakan dengan sinambung antara apa yang ada di depan dan di belakang si coordinate conjunction tersebut. Okay, are you okay so far? I think it is easier. Right? But kita belum masuk lagi ke case-nya ya. Ini hanya contoh saja, kita memperlihatkan ini loh coordinate conjunction-nya dan ini loh variasi structure yang ada di depannya itu, coordinate conjunction itu, dan yang berada di belakang coordinate conjunction itu. Now, we are moving to number 3. Baca dulu baik-baik. You can choose from activities. Ini form ya, ini form. Form activities. You can choose form activities such as hiking and kayaking. Sudah dibaca baik-baik, and then
please, adakah coordinate conjunction di sana? Jika ada coordinate conjunction, kita mesti melihat kesinambungan apa yang ada di depan coordinate conjunction itu dan apa yang ada di belakang coordinate conjunction itu. So take a look of your sentence here. Can you find the coordinate conjunction? And, very good. And. Lalu, apa yang selanjutnya tindakan kita? Melihat yang ada di depannya, coordinate conjunction yang kita temukan itu sama strukturnya dengan apa yang berada di belakang coordinate conjunction yang kita temukan. So, can you spot the sentence, the element, apa elemennya? Hiking, yes. Kayaking, really good. Ternyata ada ing ya. Ini kalau mau diingatkan bahwa ada yang pakai ing itu adalah jiran. Jadi jiran itu adalah noun, right? Maybe we are going to talk about this on the following meetings. I hope so. Jika kita sampai di sana. Hiking and kayaking. Namanya jiran. Dalam kalimat dia strukturnya itu adalah sama dengan noun, right? Jadi ini namanya adalah noun, tapi bentuk nounnya adalah bentuknya seperti verb ing, right? Ini juga noun. Nah, ini yang dimaksudkan dengan sama elemen yang ada yang di depan si noun dan yang di belakang si noun. Dan ini adalah bentuk dari bagaimana kita melihat satu keberadaan parallel structure. Jenisnya tentunya ada 3 jenis ya, or, but, and. Dan yang kedua, kita mau melihat elemen yang ada di depan si parallel structure itu dengan elemen yang ada di belakang parallel structure itu. Mesti sama, jika depannya noun, belakangnya juga noun. Dan contoh kita yang ini semuanya itu adalah parallel structure jika ada coordinate conjunction dan strukturnya itu adalah noun. Nah, begini jugalah bentuk contohnya jika kita menemukan variasi yang berbeda. Namun konsepnya adalah temukan si coordinate conjunction-nya, lalu perhatikan elemen atau unsur yang ada di depannya itu dan yang di belakangnya. Jika depannya noun, maka belakangnya noun. Jika depannya elemen yang lain yang tadi kita sebutkan di awal, maka di belakangnya juga elemen yang sama dengan yang di depan itu. Nah, ini yang kita ucapkan berkali-kali agar tertanam di kepalanya, teringat selalu, dan jika dibutuhkan nanti pada saat menganalisa akan gampang dikeluarkan. Jika tadi kita melihat coordinate conjunction, kemudian kita samakan struktur yang ada di depan coordinate conjunction itu dengan yang di belakang coordinate conjunction itu, untuk yang pertama adalah noun. Sekarang kita lihat di depan coordinate conjunction and, but atau or itu adalah verb, dan yang di belakang si coordinate conjunction itu juga harus verb. Sudah dibikinkan analisanya to shorten our time. Di kalimat yang pertama, kalimatnya adalah he only eats and sleeps when he takes a vacation. Coordinate conjunction-nya adalah and, kemudian elemen yang harus sama itu adalah eats dan sleep. Sama-sama verb. Okay. Ada kalanya kita melihat itu memang persis di depan si coordinate conjunction dan yang di belakang coordinate conjunction itu benar-benar persis di belakang dan di depannya. Pada verb kecenderungannya adalah kita mesti membaca baik-baik. Ada kalanya kita mendapatkan hal yang gampang seperti yang nomor 1. Namun ada kalanya kita mendapatkan seperti contoh yang nomor 2. Tidak mesti tepat di depan si coordinate conjunction itu dan tepat pula di belakang si coordinate conjunction itu. Kita mesti baca baik-baik sehingga bisa merasakan yang manakah yang mesti kita seimbangkan strukturnya. Lihat nomor 2.
Nomor 2, bunyi kalimatnya adalah she invites us to her home but never talks with us. Kalau kita baca ini baik-baik, setelah bertemu coordinate conjunction but, kita tidak akan dengan segera, dengan terburu-buru menyeimbangkan. Yang harus seimbang itu adalah home dan never. Bukan begitu konsepnya ya. Dibaca baik-baik sehingga kita bisa melihat unsur yang ada di depannya ini mesti sama dengan yang ada di belakangnya itu. Verb memang agak bervariasi dia, itu karena barangkali verb itu membutuhkan, kadang dia membutuhkan keterangan. Misalnya invites ya, invites ngapain? Us to her home. Us to her home. Dia butuh keterangan seperti itu. Tapi yang mesti diseimbangkan itu adalah invite-nya. Itu yang di depan si coordinate conjunction but. Yang di belakangnya never talk. Never itu adalah keterangan. Dan talks adalah sebenarnya yang mesti seimbang dengan invites, verb yang ada di depan si coordinate conjunction but tersebut. Nah, kenapa begitu? Kita mesti ingat bahwa kadangkala si verb di word class kan kita memahami dengan sedikit ya, bahwa verb itu kadang dia butuh keterangan, kadang dia bisa berdiri sendiri tanpa butuh keterangan. Seperti yang nomor 1, he only eats, tanpa dia butuh keterangan eats apa, dan sleep apa, dia nggak butuh keterangan, sehingga bisa dengan cepat kita melihat di depan si coordinate conjunction dan di belakangnya. Tapi ada kalanya si verb ini dia butuh keterangan untuk menegaskan kalimat itu, sehingga berhati-hati kita melihat, tidak mesti harus tepat yang di depannya kalau begitu home, dan harus tepat dengan yang di belakangnya kalau begitu never. Bukan begitu konsepnya, tapi baca baik-baik sehingga bisa merasapi, ini yang mesti kita bandingkan itu adalah si invites yang berupa verb dan talks yang berupa verb. Kenapa begitu, Miss? Penjelasannya yang tadi, ada kalanya verb itu membutuhkan keterangan sehingga kalimatnya menjadi lebih tajam. Nah, kemudian yang ketiga itu bunyi kalimatnya adalah you can stay home or go to the movies with us. Coordinate conjunction-nya itu adalah or, mesti sama depan dan belakang. Ingat ya, sekarang ini adalah verb, pada kalanya verb itu butuh keterangan. Jadi tidak bisa langsung kita home dengan go, begitu berarti tidak sama. No, baca baik-baik ya. You can stay home. Ternyata stay-nya yang ditekankan di sini. Stay itu adalah verb, lalu baru adalah go. Go-nya butuh keterangan. Dan kita mesti ingat juga, keterangan untuk verb itu bisa bervariasi juga letaknya. Ya. Nah, setelah inilah variasi dari jika coordinate conjunction itu membawa unsur verb yang sama di depannya dengan yang sama di belakang si coordinate conjunction tersebut. Nah, ini adalah variasi dan bentuknya. Semoga semakin tidak lupa ya, coordinate conjunction itu ada apa saja. Udah berulang-ulang nih kita pahami dari awal tadi. Ada and, lihat dulu kalimat itu punya and tidak. Kalimat itu punya coordinate conjunction but tidak. Kalimat itu punya coordinate conjunction or kah? Ya. Sekarang kita masuk dengan yang ketiga. Yang ketiga itu ada kalimat seperti ini. My boss, ini kalimat yang pertama. My boss is sincere and nice. Coba dibaca baik-baik. Kira-kira ini si coordinate conjunction-nya yang di depannya ada apa? Yang di belakangnya apa? Unsur apa yang dia setarakan atau yang dia sinambungkan di sini? Tentu dengan pola apa coordinate conjunction-nya? Ada and, lalu barulah dilihat sincere dan nice. Siapa bisa tebak? Udah ada di sana dong jawabannya. Ini adalah contoh yang di depan coordinate conjunction dan yang di belakang coordinate conjunction itu adalah adjective. Mungkin dia common adjective, mungkin dia adjective yang memakai suffix, atau mungkin dia juga nanti present participle atau past participle, we never know. Kita yang mesti mempertajam konsep, karena saya bilang tadi di awal bahwa kaitannya itu adalah dengan word class.
ya. Dan yang kedua, coba dilihat coordinate conjunctionnya. Jika dibaca baik-baik kalimat ini, the exam that he gave was short but difficult. Do you find the coordinate conjunction? Ada but, lalu di depannya yang mesti kita lihat short but difficult. Short adjective, difficult adjective, sudah sama dia, nggak ada masalah, no problem, right? Yang ketiga, class can be interesting or boring. Pertanyaan yang sama, do you find the coordinate conjunction? Ya, boring. Apalagi yang mesti dilakukan? Lihat yang di depan dan di belakang si coordinate conjunction itu. Interesting, boring, sama-sama adjective. Jadi 3 kalimat ini adalah membawa unsur adjective. Adjective di depan coordinate conjunction, berarti adjective pula di belakang si coordinate conjunction. Okay? Next, we move to the other example. Yang di depan si coordinate conjunction itu adalah adverb, dan yang di belakang si coordinate conjunction itu juga adverb. Bagaimana contohnya? Look at number 1. There are students in the classroom and in front of the building. Sama pertanyaannya, do you find the coordinate conjunction? And, really good. And then setelah ketemu and, apalagi yang mesti dilakukan? Mesti dilihat apakah sudah senambung yang ada di depan si coordinate conjunction dengan yang ada di belakang si coordinate conjunction tersebut. Apa yang ada di depannya? In the classroom. In the classroom. Adverb, ya kan? In front of the building. Adverb, atau mungkin juga ini mirip dengan object of preposition atau prepositional phrase, sama dia. Iya, berarti itu di depannya bentukannya itu pula bentukan yang di belakangnya. Ada preposisi ditambah noun, preposisi ditambah dengan noun. Oke. Sama-sama adverb dia. Ini itu bentuknya prepositional phrase ya, sama aja, itu keterangan juga. Right? Number 2. Look at number 2. The papers are on my desk or in the drawer. Do you have the coordinate conjunction? Or, yes. Apa yang mesti disamakan? Unsur di belakang dan unsur di depan dan unsur yang di belakang si coordinate conjunction. On my desk, keterangan, atau ada on preposisi ditambah dengan noun. In the drawer, preposisi ditambah dengan noun atau prepositional phrase, mau menyebutkan istilahnya, it's okay, never mind. Yang penting dia sama. Right? Adverb atau prepositional phrase. Ini namanya frasa keterangan. Kalau mau kita lebih detailkan. Jadi sama-sama frasa keterangan di depannya, sama-sama frasa keterangan juga di belakang si coordinate conjunction tersebut. Now, next number. Number 3, the checks will be ready not at noon but at 1 o'clock. Do you find the coordinate conjunction? But, very good. What else? What should you do? You should look at what before the coordinate conjunction and what after the coordinate conjunction. Ada at noon. At ditambah noun, preposisi ditambah dengan noun, preposisi ditambah dengan noun, prepositional phrase, frasa preposisi keterangan. That's good. Ya, itu nama yang lebih detailnya. Sama di depannya. At noon sudah preposisi noun. At 1 o'clock preposisi noun juga. Atau keterangan mau menyebutkan istilah simpelnya. Mesti sama dia. Nah, inilah contoh objek what do you say that? Coordinate conjunction yang di depannya adalah object of prepositional phrase keterangan, adverb, dan di belakangnya juga prepositional phrase keterangan. Okay? Another example.
Tadi kan di awal kalau dia sama-sama main clause, sama-sama klausa, ya, di depan si coordinate conjunction itu juga mesti sama bentuknya dengan polanya dengan yang berada di belakang si coordinate conjunction tersebut. 3 kalimat ini membawa hal yang berbeda, tapi sama-sama clause. Clause itu adalah kalimat. Tapi kalimat ini terbagi 2 jenis. Di complex sentence kita telah pelajari dulu di adverb clause bahwa ada yang namanya main clause, ada yang namanya subordinate clause. Jadi, jika ada coordinate conjunction, di depannya jika main clause, di belakangnya juga main clause. Di depannya subordinate clause, di belakang si coordinate conjunction itu juga harus subordinate clause. Bagaimana bentuk soalnya? Look at this. They are not interested in what you say or what you do. Yang pertama masih sama. Do you find the coordinate conjunction? Yes or. Kemudian apa yang mesti kita lihat? Kesinambungan atau structure yang ada di depan si coordinate conjunction dan yang di belakang si coordinate conjunction. Apa yang ada di depannya? What you say, what you do. Perhatikan baik-baik. Konektor, subjek, verb. Subordinate clause. Konektor, subjek, verb. Subordinate clause. Nah, ada kemungkinan 2 di sini. Mungkin subordinate clause atau mungkin main clause. Yang pertama itu yang berada di depan si coordinate conjunction itu adalah subordinate clause. Kok tahu kalau dia subordinate clause? Karena ada connector, subject, dan verb. Di belakang si coordinate conjunction itu mestinya juga harus sama dengan yang ada di depannya. Berarti polanya adalah pola subordinate clause juga. Konektor, subject, dan verb subordinate clause. Right? Nah, ini adalah bentuk jika di depan si coordinate conjunction itu dan dengan yang di belakang si coordinate conjunction itu adalah subordinate clause. Pola subordinate clause adalah konektor, subject, dan verb. Dan ini sudah kita pelajari pada adverb clause. We are not going to talk about it anymore. Ya. Dan yang kedua, look at the example. I am here because I have to be and because I want to be. It is the same. Do you find your coordinate conjunction? And, yes. Setelah ketemu, ada hal-hal yang mesti kita perhatikan? Yap, struktur atau elemen yang ada di depan si coordinate conjunction itu dengan yang di belakang si coordinate conjunction itu mesti sama. Apa yang ada di depannya? Look at this. Because I have to be. Because, konektor, subject, verb. Because lagi di belakangnya konektor, subject, verb. Jika pola konektor, subject, verb, berarti itu adalah subordinate clause. Subordinate clause. Jika di depannya subordinate clause, maka di belakang si di belakang si coordinate conjunction itu juga harus subordinate clause. Right? Now, number 3. Soalnya adalah Mr. Brown likes to go home early, but his wife prefers to stay late. Do you find the coordinate conjunction? Yes, I have but, right? Apa yang mesti sama? Element atau pola atau structure yang ada di depan si coordinate conjunction itu dengan yang di belakang si coordinate conjunction itu. Apa yang ada di depannya? Yang ada di depannya adalah Mr. Brown, subject, verb. Subject, verb berarti pola anak kalimat atau induk kalimat. Main clause. Berarti jika di depannya adalah main clause dengan pola subject dan verb, maka di belakangnya juga harus main clause dengan pola subject dan verb juga. His wife, subject, prefers adalah verbnya.
Nah, mesti sama. Jika main clause di depan, si coordinate conjunction itu main clause juga di belakangnya. Jika subordinate clause di depannya, subordinate clause jugalah yang berada di belakang si coordinate conjunction tersebut. Okay. Next is kalimat ini di depan dan di belakang si coordinate conjunctionnya itu adalah jiran, contohnya yang jiran, dan to infinitive. Oke, jiran dan to infinitive itu fungsinya adalah sebagai noun, tapi bentuknya seperti verb. Jiran itu bentuknya adalah seperti verb ditambah dengan ing. To infinitive itu adalah to, bentuknya ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. Kita nggak akan bahas ini secara mendetail, tapi yang mesti kita perhatikan adalah jika ketemu coordinate conjunction, jika di depan si coordinate conjunction itu jiran, maka setelah si coordinate conjunction itu supposed to be jiran to. Jiran itu yang mana? Verb ing. To infinitive juga begitu. Jika yang di depan si coordinate conjunction itu adalah to infinitive, bentuknya adalah to ditambah dengan kata kerja bentuk pertama, di belakang si coordinate conjunction itu juga harus dalam bentuk to infinitive. Apa bentuknya? To ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. Kita lihat contoh kita yang pertama. Kalimatnya adalah when people get scurvy, their cells tend to disintegrate and to fall apart. The same question for the first. Do you find your coordinate conjunction? And. Wonderful. Lalu yang mesti kita lihat adalah yang ada di depannya si coordinate conjunction itu dan apa yang ada di belakang si coordinate conjunction tersebut. Ada to disintegrate, to fall apart. Bentuknya ini adalah to ditambah kata kerja bentuk pertama. Ini namanya to infinitive. Jika to infinitive di depan si coordinate conjunction, di belakang itu mestinya juga harus to infinitive. Ya, bentuknya apa? To infinitive ini to ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. Dia bukan verb, tapi fungsinya adalah sebagai noun dalam kalimat. Ya. Lalu yang kedua, contoh kalimat kita adalah claims for vitamin C such as reducing stress and improving athletic performance have not been scientifically demonstrated. Do you find the coordinate conjunction? Apa coordinate conjunctionnya? Ada and then setelah ketemu and, kita mesti berhati-hati dengan melihat kesetaraan, kesamaan, kesinambungan struktur yang ada di depan si coordinate conjunction itu dengan apa yang ada di belakang coordinate conjunction tersebut. Coba lihat apa yang ada di depan si coordinate conjunction tersebut. Reducing stress. Reducing, ada ing, berarti itu adalah jiran. Jika di depannya jiran, di belakangnya supposed to be jiran to. Improving, yang sudah tepat dia. Nah, ini adalah variasi contoh coordinate conjunction yang di depannya itu adalah struktur noun, verb, adjective, adverb, main clause, subordinate clause, jiran, to infinitive. Di belakang coordinate conjunction tersebut, jika di depannya noun, belakangnya noun. Jika di depannya verb, belakangnya verb. Jika di depannya adjective, di belakangnya adjective. Jika depannya adverb, belakangnya adverb. Jika depannya main clause, belakangnya main clause. Jika depannya subordinate clause, belakangnya subordinate clause. Jika depannya jiran, belakangnya jiran. Jika depannya to infinitive, di belakangnya juga to infinitive. Itu adalah pola yang normal. Setelah ini, kita masuk kepada apa sih kasusnya dalam soal TOEFL? Dengan mengingat pola yang ini, ada and, but, and or.
di depannya same structure dengan yang di belakangnya. Kita mesti mengingat itu. Atau lebih dari satu hal yang mesti kita bandingkan, melihat kesinambungannya. Ada and, but, or, di depannya yang pertama, yang kedua mesti sama juga dengan yang di belakangnya. Nah, saya yakin ini sudah memahami karena tadi udah banyak contoh yang kita terapkan, ya kan. Polanya begini, yang tadi itu adalah hal yang benar, normal. It's supposed to be like that. Harus seperti itu. Tidak ada kasus dalam contoh kalimat yang telah kita bahas di awal tadi. Sekarang kita beranjak ke kasus yang akan mungkin muncul dalam soal TOEFL yang kita baca. Case. Oke. Kita punya satu kalimat. Kalimatnya adalah kalimat yang ini. Kalimat itu berbunyi, the evening dress was beauty but expensive. Again, the evening dress was beauty but expensive. Sometimes kalau kita tidak memperhatikan dengan detail, apalagi kita lagi out of control of our mind yang ini kayaknya udah benar saja kalimatnya. Sepertinya sudah benar saja karena secara makna ini sampai di kepala kita. We understand the evening dress was beauty but expensive. I do believe setiap yang baca kalimat ini, you know the meaning. Kita tahu ini maksudnya apa. Secara meaning, but grammatically incorrect. Kenapa incorrect? Kita pakaikan proses analisa yang tadi. Setelah kita baca kalimatnya, the evening dress was beauty but expensive. Do you find your coordinate conjunction? Coordinate conjunction kita adalah but. Oke. Highlight yang saya bilang tadi, secara meaning, ini maksudnya sampai di pemikiran kita. Sampai maknanya. Ini seperti benar. But grammatically, it is incorrect. Ada yang salah di sana. Dan itu yang mesti kita lihat. Yang pertama, sudah kita temukan si coordinate conjunction-nya, yaitu but. Kita mesti ingat bahwa ada but, berarti same structure, depan belakang. Is it? Yes. Berarti mana yang mesti kita lihat kesinambungannya? Berarti antara expensive dan beauty. Kita mesti lihat, sudah samakah, sudah senambungkah, sudah paralelkah antara beauty dan expensive tersebut. Kita bahas satu-satu. Beauty, tentu kita mesti harus mengetahui beauty itu apa. Beauty, kalau kita sama-sama mengingat, ada akhiran T. Oke, ini adalah noun. Oke, lalu expensive, ya. Expensive ada if. Atau saya yakin kita tahu semuanya ya kalau expensive itu adalah adjective. Ternyata ada yang tidak senambung, ada yang tidak paralel, ada yang tidak sama strukturnya. Secara pemikiran sampai maknanya, tapi secara grammatical belum lagi paralel, belum lagi sinambung. Berarti kalimat ini belum tepat, salah, incorrect. Karena belum sinambung antara beauty dan expensive. Secara meaning, we understand. But in TOEFL, kita mesti grammatically correct. Secara gramatikalnya kita mesti correct. Walaupun meaningnya kita sampai. We are not talking about meaning in TOEFL. We are talking about you exactly correct. Right? Masalah yang diuji di sini adalah tentang parallel structure yang membawa coordinate conjunction. And
or, dan but. Di nomor 1, coordinate conjunction-nya adalah but. Yang mesti kita lihat paralelnya sama kesinambungannya itu adalah beauty, inexpensive. Nggak bisa dia satu noun, satu adjective. Kalau mau, mesti ada satu yang diperbaiki. Beauty, expensive, beautiful, but expensive itu baru tepat. Kalau kita ganti di sini menjadi beautiful, nah full baru dia menjadi adjective. Barulah sama di depan si coordinate conjunction dan yang di belakang si coordinate conjunction. Nah, ini kasusnya. It seems like the sentence is totally correct secara meaning, but not grammatically correct. You have to be aware. Harus selalu paham dan sadar bahwa kita menganalisa secara grammar. So, you keep the concept on your mind, lalu aplikasikan, baca dengan baik, tentukan apa yang mesti kita dapatkan terlebih dahulu, lalu analisa. Nah, kasusnya di parallel structure pada TOEFL Part B written expression itu adalah yang di depan si coordinate conjunction itu dibuat tidak sama dengan yang berada di belakang si coordinate conjunction. Jika ditemui ketidaksamaan itu, ketidaksenambungan itu, maka kalimatnya adalah kalimat yang salah. Jika sama, berarti tidak ada masalah tentang parallel structure dalam kalimat itu. Mungkin masalahnya masalah yang lain. Ya, nah itu adalah case-nya. Kita mesti menyadari bahwa elemennya mesti sama. Kita lanjut ke dalam contoh yang berikutnya. Kita lihat kalimat contoh kalimat di bawah ini. Kita baca baik-baik. The student reads each chapter, takes a lot of notes, and memorize the materials. Kalimatnya berbunyi, the student reads each chapter, takes a lot of notes, and memorize the materials. Kita mau melihat apakah correct atau incorrect kalimat ini. Langkah yang pertama, read the sentence carefully. Kita baca satu kali lagi. The student reads each chapter, takes a lot of notes, and memorize the materials. Langkah yang kedua, do you find the coordinate conjunction on the sentence? Apa coordinate conjunction? Jika ada, sebutkan. Yes, you are doing a great job. And adalah coordinate conjunction-nya. Jika kita menemui coordinate conjunction, apa yang mesti kita lihat? Kesamaan structure yang ada di depan, kesinambungan elemen, atau paralel antara apa yang ada di depan si coordinate conjunction itu dengan apa yang ada di belakang coordinate conjunction. Baik hanya dua hal saja yang mesti kita lihat perbandingannya, atau lebih dari dua yang dibatasi dengan koma. Ya, apa yang ada di sini? Kalau saya biasanya kita lihat dulu yang di belakang, karena akan lebih gampang. Satu saja ya kan, berarti kalau dia hanya dua, lihat yang di depannya si koordinat aja. Kalau dia lebih dari dua, berarti akan ada koma. Jadi trik yang ingin saya berikan adalah yang lebih gampang, lihat dari belakang. Oke. Memorize. Baca lagi. The student reads each chapter. Read each chapter. Oh, koma. Berarti ini lebih dari dua hal saja. Di sini juga ada koma nih ditemui, ya kan? Takes a lot of notes. And memories the material. Memories the materials. What happened?
read each chapter. I find it. Read berarti verb. Verb yang butuh dijelaskan oleh adverb ya, each chapter. Takes, verb yang butuh dijelaskan oleh a lot of not. Tapi sebenarnya yang ingin ditekankan adalah reads-nya. Memories. Oke, memories. Memories itu verb. Kah? No, memories ini dari memory. Memory itu adalah noun. Memory noun yang tunggal, singular. Jika dia memakai memories, noun tapi plural. Berarti ini noun. Tidak sama ternyata. Reads, takes, memories. Memories itu adalah noun. Tidak paralel dia dengan reads yang verb, takes yang verb. Maknanya sama di kepala kita. Tapi secara grammar, memories itu adalah noun, verbnya adalah memorize. Nah, ini baru tepat. Ini yang dimunculkan oleh TOEFL itu. Attract. Whether you want to sink, terjebak dalam meaning, atau you swim it dengan mengingat teori. Jadi teori pemahamannya yang kita highlight itu sangat penting. Nah, ini adalah kasus-kasus yang muncul. Salah satu tidak sinambung, tidak berkesinambungan, tidak paralel, tidak sama strukturnya. Apa yang mesti kita ingat? Pemahaman kuat lagi tentang word classes dengan suffix-suffixnya. Kita terjebak tadi di beauty, walaupun maknanya sama, tapi secara grammatical it is incorrect, right? Memories itu adalah noun, it's not a verb. Verbnya adalah memorize. But remember, di TOEFL nanti we are not going to fix it. Kita hanya mencari atau menentukan analisanya, it is sudah tepat atau tidak. Di tesnya ya, saat mengerjakan latihan, hanya sampai di sana saja. But when you want to improve your level of vocabulary, barulah sampai kepada jika itu bukan beauty itu bukan adjective, adjektifnya apa, baru sampai di bagian sana. But for the test, triknya adalah sampai nggak sinambung dia, so you stop it, hemat waktu, ya. Now get ready for the exercise. Our exercise 4 is parallel structure jika ada coordinate conjunction. You have to choose whether the sentence is correct or incorrect. Langkah pertama adalah tetap membaca kalimat dengan baik, dengan cermat, dengan teliti. Yang kedua, temukan coordinate conjunction-nya yang mana. Lalu yang ketiga, lihatlah apakah sudah sama structure di depan si coordinate conjunction tersebut dengan yang di belakangnya. Baik dia pakai pola yang 1, 2 saja, atau lebih dari 2 yang ditandai dengan adanya koma. Jika sudah tepat, you say correct. Jika belum tepat, you just say incorrect. Number 1 and number 2 are the examples. So we'll start from number 1. Read, eat carefully. She held jobs as a typist, a housekeeper, and in a restaurant. Jangan pakai perasaan ya. Jangan pakai perasaan. A grammatical. Secara grammar harus diperhatikan, jangan pakai perasaan. She held job as a typist, a housekeeper, and in a restaurant. Ternyata kalau kita lihat ini memakai koma berarti hal yang kita lihat paralelnya itu lebih dari 2.
Oke. Setelah dibaca baik-baik, tentukan coordinate conjunction-nya yang mana? And, yes. Lalu, apa yang mesti kita lihat kesetaraannya? Kalau saya bilang tadi ya, saya mau cek yang di belakang dulu, karena ini di belakang yang paling gampang. Memulainya, in a restaurant, berarti yang di antara 2 koma lagi, a housekeeper, a typist. Ya, setelah ketemu itu, ada oke, berarti saya dapat nih, noun. Ini housekeeper, typist juga noun ya kan, ini penandanya typist, a housekeeper, ER, berarti ini noun juga. Yang di belakangnya supposed to be noun too. Kalau noun berarti correct dia. Kalau bukan noun berarti incorrect. Coba dilihat. In a restaurant, iya noun juga, tapi noun ini ada in di depannya, bukan noun saja. Berarti ini a prepositional phrase. Prepositional phrase, ya memang membawa noun, mana nounnya a restaurant, tapi di depannya itu ada in, bukan noun secara butuh, ada preposisi di depannya, berarti itu bukan noun, itu keterangan. Prepositional phrase, preposisi atau kata keterangan yang lebih detailnya, berarti tidak sama dia. Jika tidak sama, tidak sinambung, tidak paralel, nomor 1 jawabannya adalah incorrect. Right? Now, number 2. The report you are looking for could be in the file or on the desk. Baca lagi deh. The report you are looking for could be in the file or on the desk. Okay. Your task is to find the coordinate conjunction. Ketemu? Or. Really good. Mudah-mudahan tidak lupa lagi ya. Apa sih tadi coordinate conjunction? Nggak mungkin lupa. Udah berkali-kali kita sebutkan. And, but, or. And, but, or. And, but, or. Oke. Lalu setelah ketemu, I want to check whether yang di depan, kalau saya lihat tidak ada koma. Berarti ini hanya 2 hal yang dibandingkan. It's much more easier, right? On the desk. Okay, on the desk. Sesuai dengan trik saya. When you want to apply my trick, go ahead. When you find your own trick, yang mungkin lebih simple than mine, go ahead. Nggak ada keharusan. We share our trick. My trick is something like that. Saya cenderung untuk parallel structure ini, highlight dulu yang di belakang, baru kita baca lagi yang di depannya, biar lebih cepat dan kayaknya lebih tepat. Right. On the desk, nggak ada koma, berarti 2 saja, berarti in the file. Ini nih kayaknya yang mesti kita lihat kesetaraannya, kesinambungannya, paralelnya, structure-nya ya. In the file. Alright, in the file. In the file ada in, terus di belakangnya ada noun. Di depannya yang sebelah sini ada on, preposisi lagi, lalu on lagi. Nah, kalau preposisi tambah noun itu namanya kan prepositional phrase ya. Lebih rincinya tadi kan itu sama saja dengan adverb, sebenarnya ini adverb. Atau saya bikin di sini adverb ya. Kalau secara polanya adalah itu preposisi tambah noun, preposisi tambah noun. Kalau istilah lebih sederhananya itu adverb. Adverb. Sudah sama-sama adverb. So, it's correct. So, itu cara menganalisanya. Be careful. You are not talking to your feeling. Kalau kita lihat yang nomor 1 itu kita paham, tahu maknanya sampai, but grammatically it is incorrect.
Nomor 2 sudah tepat, nggak ada masalah di sana. So, read the sentences carefully, start from number 2 and number 3 to number 10. Be careful with the coordinate conjunction. Mungkin dia pakai pola yang pertama, 2 saja, atau lebih dari 2 dengan adanya koma. Setelah ketemu coordinate conjunction berikut dengan polanya itu, barulah lihat kesinambungan, kesamaan, paralel antara apa yang ada di depan si coordinate conjunction itu dengan yang di belakangnya. Trik kecil saya, kayaknya mulai dari belakang akan lebih gampang. Baru dilihat yang di depan si coordinate conjunction itu. Baik dia pola, hanya 2 hal saja yang dibandingkan, atau dia lebih dari 2 hal yang dibandingkan. So, good luck. Ya, keep practicing because practice makes progress. Happy learning everyone. Until then, bye.